Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal PAT kelas 10 tahun 2022. Ini merupakan soal lanjutan yang berkaitan dengan momentum dan gerak harmonik sederhana. Nomor 1, balok A masanya 2 kilo dan balok B masanya 1 kilo bergerak berlawanan dengan kecepatan masing-masing 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Bila kedua balok tumbukan lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah, maka kecepatan balok B setelah tumbukan adalah berapa? Kita jawab. Jadi ini gerakan balok A dan B arahnya berlawanan seperti ini kalau saya gambar ya. Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum untuk mencari kecepatan balok B setelah tumbukan. Jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan itu harus sama, berarti momentum A, MA kali VA, tambah momentum B, MP kali VB sebelum tumbukan harus sama dengan setelah tumbukan. Nah, kita masukkan bilangannya MA adalah 2, VA-nya 1 ya, MP-nya 1, VB-nya adalah min 2. Kenapa VB-nya min? Karena dia bergerak ke kiri, jadi tandanya min di sini ya. Nah, MA-nya 2 kali V aksen plus MP-nya 1 kali VB aksen. Nah, ini 2 dikurangi 2, 0 ya. Ruas kiri 0, ruas kanannya 2 V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, terus kemudian persamaan yang lain kita cari dari angka tumbukan. Angka tumbukan rumus umumnya adalah min V aksen min VB aksen per VA min VB. Nah, E-nya adalah kebetulan setengah di sini ya. Kita masukkan setengah. Nah, ini V aksen min VB aksen, VA-nya 1, ya kan? Sedangkan VB-nya itu min 2, arahnya ke kiri. Makanya di sini min tetap konsisten ya. Min 1 min 2 itu 3, 3 kali setengah, 1 setengah. Jadi diperoleh persamaan 1 setengah sama dengan min V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut sebagai persamaan 2. Perhatikan persamaan 1 dan 2 ini akan saya kumpulkan. Nah, saya kumpulkan seperti ini. Ini persamaan 1 tadi, ini persamaan 2. Nah, terus kemudian saya kurangkan, tujuannya untuk mengurangi VB aksen dengan VB aksen, dieliminasi VB aksennya. Nah, akhirnya kita dapatkan minus 1 setengah, 0 kurangi 1 setengah ya kan. 2 V aksen dikurangi min V aksen adalah 3 V aksen. VB aksennya musnah. Jadi kalau begitu VA aksennya itu dapatnya adalah min setengah meter per sekon. Nah, kalau V aksennya ketemu, VB aksennya pasti ketemu. Karena tinggal memasukkan ke persamaan 1. V aksen min setengah kali 2 min 1. Pindah ke ruas kiri jadinya 1. Jadi VB aksen 1 meter per sekon. Perhatikan saya ingatkan, tadi VB-nya itu arahnya ke kiri. Minus ya tandanya, VB-nya. Sedangkan VB aksen ini tandanya positif. Berarti setelah menabrak balok A, B itu bergerak ke arah kanan dengan arah yang kebalikan dengan arah semula tadi. Kita bisa menggunakan cara cepat untuk mencari VB aksennya, itu pakai begini. Jumlah momentum sebelum tumbukan dihitung dulu, MA kali VA plus MP kali VB, berarti tadi kan sudah dihitung, ini nilainya 0, terus jumlahkan masanya, MA plus MP, nilainya adalah 3, lalu kita masukkan ke rumus langsung, ini rumus praktis, VB aksen sama dengan sigma P per sigma M 1 plus E min E VB. Jadi kalau sini VB aksen, di sini VB ya. Kita masukkan aja jumlah momentum sebelum tumbukan adalah 0. 0 dibagi jumlah massa 3. Dikalikan 1 plus E-nya setengah. E-nya setengah ya, saya masukkan. VB-nya adalah min 2. Tetap konsisten ya, karena B itu arahnya ke kiri. Jadi kecepatan sebelum tumbukan itu adalah min 2. Akhirnya kita dapatkan 0. Ini kan 0 ya. Ini 0 dikurangi dengan min 1. Ya kan, 0 dikurangi min 1. Jadi hasilnya adalah 1 meter per sekon. Jadi kalau begitu sama dengan hasil substitusi tadi ya, sama. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, balok A masanya 2 kg dan balok B masanya 1 kg bergerak berlawanan dengan kecepatan masing-masing 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Bila kedua balok tumbukan lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah, maka impuls yang diterima balok A adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, soalnya sebenarnya sama dengan tadi. Nah, tapi yang ditanyakan ini impuls yang diterima balok A. Jadi balok A nanti bertabrakan atau bertumbukan dengan balok B, berarti A-nya menerima impuls. Nah, itu yang ditanyakan ya. Oke, nah perhatikan saya menggunakan cara cepat untuk menghitung kecepatan A setelah tumbukan. Sigma P-nya tadi seperti soal nomor 1, ketemu 0 ya, sama ini ya. Jumlah masanya adalah 3. Nah, V aksennya berarti kalau pakai cara cepat, sigma P per sigma M dalam kurung 1 plus E dikurangi EVA.
Nah, sigma P-nya 0 dibagi 3, terus 1 plus E-nya setengah. E-nya setengah saya masukkan, VA-nya adalah 1. Jadi kecepatan A sebelum tumbukan itu adalah 1 meter per sekon arahnya ke kanan. Makanya di sini tandanya positif ya. Jadi hasilnya berapa? 0 dikurangi dengan setengah, berarti min setengah meter per sekon. Jadi setelah A itu nabrak B, dia mental ke arah kiri, berlawanan dengan arah semula. Nah, kalau ditanyakan impuls yang diterima oleh balok A, itu berarti massa A dikalikan perubahan kecepatan dari balok A, yaitu kecepatan setelah tumbukan dikurangi dengan sebelum tumbukan. Massa balok A adalah 2 kg, sedangkan kecepatan A setelah tumbukan adalah min setengah. Nah, dikurangi dengan VA, VA sebelum tumbukan adalah 1 meter per sekon. Jadi ini min 1,5 kali 2, berarti min 3 Newton sekon. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa A itu akan menerima impuls yang arahnya ke kiri. Jadi kalau begitu 3 Newton sekon berlawanan dengan arah gerak A semula. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, sebuah balok masanya 1,99 kg terletak di lantai kasar dengan koefisien gesek genetik 0,2. Balok itu kemudian ditembak peluru masanya 10 gram berkecepatan 400 meter per sekon dengan arah horizontal sedemikian hingga peluru itu mengenai dan bersarang di dalam balok. Akibat penembakan ini balok akan bergeser sejauh berapa meter? Kita jawab. Jadi ini pelurunya ya. Pertama, baloknya diam, terus ditembak dengan peluru ke arah mendatar, dan peluru akhirnya mengenai balok dan bersarang di dalamnya. Setelah bersarang di dalam, peluru dan balok bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen. Tapi akhirnya berhenti karena bidangnya ini kasar ya, ada gaya gesek yang melawan gerakan balok. Nah, nanti berhenti di sini setelah menempuh jarak S. Nah, sekarang kita gunakan hukum kekalan momentum untuk mencari V aksen, kecepatan setelah tumbukan. Dan ini tumbukannya adalah tak lenting sama sekali, karena setelah tumbukan, kedua benda ini menyatu dan bergerak bareng gitu ya. Nah, ini hukum kekalan momentum seperti tadi, cuma setelah tumbukan, peluru dan balok itu menyatu. Makanya ini massanya disatukan, dikalikan dengan V aksen. Jadi massa peluru 0,01 kg, ini saya jadikan kilogram ya. Kecepatan peluru adalah 400, massa balok 1,99, tapi kecepatan balok sebelum tertumbuk peluru itu 0, ya kan? Mula-mula diam baloknya. Nah, kemudian massa peluru saya masukkan, massa balok saya masukkan, kali V aksen. Jadi V aksen itu kecepatan bersama-sama peluru dan balok. Nah, ini kita hitung, ini hasilnya adalah 4, yang itu 0, ini 2 ya, 2 V aksen, akhirnya V aksennya ketemu 2 meter per sekon. Nah, setelah V aksennya ketemu, berarti di sini balok dan peluru punya energi kinetik. Nah, nanti bergerak, ya kan, terus EK-nya hilang, karena kecepatannya nanti 0. Nah, setelah kecepatan hilang, berarti EK-nya hilang, nanti berubah menjadi energi gesekan, karena ini kasar. Jadi ada perubahan energi kinetik menjadi energi gesek. Nah, energi kinetik itu setengah M V aksen kuadrat, energi gesekan FK kali S. Lalu kita uraikan, FK-nya itu mu K kali N, tapi N-nya adalah berat bendanya, yaitu M kali G. Jadi M itu merupakan gabungan massa peluru dan balok. Tapi ini sama ya, M ini M sama, kita bisa coret. Kalau kita coret hasilnya, setengah V aksen kuadrat sama dengan mu K G kali S. Jadi V aksennya kita masukkan yang sudah diketahui, yaitu 2 tadi ya. 2 kuadrat, mu K-nya 0,2. Dalam soal, mu K-nya 0,2 ini ya. Nah, G-nya adalah 10, S-nya ditanyakan. Jadi ini 4 bagi 2 adalah 2, 0,2 kali 10, 2. Jadi S-nya itu 2 bagi 2, 1 meter. Jadi kalau begitu, balok ini akan bergeser 1 meter setelah tertumbuk peluru. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, sebuah benda bergetar harmonik sederhana dengan amplitudo 4 cm. Pada saat energi kinetik benda sama dengan 3/4 energi kinetik maksimumnya, simpangan benda dihitung dari posisi setimbangnya adalah berapa? Kita jawab, amplitudo diketahui dalam soal adalah 4 cm. Katanya EK-nya itu 3/4 dari EK maksimum. Simpangannya berapa ya? Coba kita uraikan aja, EK itu apa kalau dikatakan dengan simpangan? Nah, perhatikan di sini ya. EK maksimum itu sama aja dengan energi mekanik. Karena energi paling besar dalam gerak harmonik itu adalah EM. Jadi kalau EK mak ya EM, EP mak ya EM gitu ya. Nah, kalau kita uraikan, EK itu dikaitkan dengan simpangan adalah setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Sedangkan EM-nya setengah K kuadrat. Setengah K ini bisa kita coret. Akhirnya kita dapat A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3/4 A kuadrat.
Terus saya pindah ruas ya. Jadi ini sama aja dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat min 3/4 A kuadrat, ya kan? Setelah pindah ruas. Jadi kalau begitu ini Y kuadratnya dapatnya 1/4 A kuadrat. Kalau saya akar kedua ruas, berarti ruas kiri Y, ruas kanannya setengah A. Tapi amplitudonya sudah diketahui yaitu 4. Jadi saya masukkan 4, hasilnya adalah 2 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, sebuah bandul sederhana digantung di atap lip, kemudian diayunkan sedemikian hingga bergetar selaras. Bila panjang tali penggantung 12 cm dan pada saat itu lip bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka frekuensi ayunan bandul adalah berapa? Oke, kita jawab. Panjang tali penggantung 12 cm, sedangkan lip bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa frekuensinya? Periode ayunan sederhana untuk ayunan yang mengayun di atap lip, ini panjangnya L ya, panjang tali penggantungnya, ini bendanya yang mengayunnya begini nanti, tapi lipnya ini bergerak ke atas ya. Nah, rumus umumnya periodenya adalah 2pi akar L per G plus minus A untuk ayunan yang ada di dalam lip. Lah, A itu adalah percepatan lipnya. Plus minus itu tergantung lipnya naik atau turun. Nah, kalau naik pasti nanti pakai plus. Kenapa demikian? Karena percepatan gravitasi yang dialami bandul ini selalu ke bawah. Sedangkan kalau lipnya ke atas, percepatannya A, maka bandul ini akan dapat percepatan reaksi yang arahnya ke bawah. Berlawanan dengan percepatan lip, tapi sama besar. Ini saya sebut sebagai percepatan reaksi. Nah, karena G dengan A itu sama arah, maka vektor percepatannya harus kita jumlahkan, yaitu G plus A. Jadi kalau begitu, makanya di sini rumusnya jadinya gini, G plus A. Jadi kalau naik, di sini pakai plus. Tapi kalau lipnya turun, nanti Anda pakai min ya. Nah oke, sekarang kita tinggal ngitung frekuensinya. Kalau frekuensi itu harga balik dari periode. Ya ini aja dibalik ya. Kalau dibalik berarti 1/2pi dikalikan akar G plus A per L. Dibalik ini. Nah kita masukkan aja bilangannya. G itu 10, A-nya 2. Nah sedangkan panjang tali penggantung 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini saya jadikan meter ya. Sentimeter ke meter. Oke, nah sekarang ini berarti 12 bagi 12 habis. Tinggal ini naik ke atas jadi akar 100. 100 di akar itu 10. Jadi 10 dibagi 2pi, nanti hasilnya adalah 5 per pi hertz. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 6, sebuah balok masanya 1,99 kg terikat pada ujung bekas mendatar, ditembak dengan peluru masanya 10 gram. Peluru mengenai dan bersarang dalam balok. Sesaat kemudian balok bergerak harmonik sederhana. Jika konstanta bekas 200 Newton per meter, maka periode getaran balok adalah berapa? Oke, kita jawab. Massa yang bergetar itu berapa sih sebenarnya? Kalau peluru ini bersarang di dalam balok, nanti kan menekan pegas dulu dia ya. Menekan pegas, peluru dan balok, seret gitu ke sana. Nah, terus kemudian dia akan balik lagi ke sini, akhirnya bergetar. Nah, katanya ber-GAS, bergerak harmonik sederhana. Berarti frekuensi dan amplitudenya tetap. Nah, karena ini licin ya anggapannya. Oke, jadi massa yang bergetar itu adalah massa gabungan antara massa balok dengan massa peluru, karena peluru bersarang di dalamnya. Jadi kalau gitu 1,99 ditambah massa peluru 10 gram itu 0,01 kg. Saya jumlahkan jadinya 2 ya. Nah, konstanta pegas di sini 200 Newton per meter. Kalau ditanya periodenya berapa, gampang. Untuk benda yang bergetar pada pegas, periodenya adalah 2pi akar M per K, akar makan. Nah, M-nya kita masuk berapa ini? Ya 2, sedangkan K-nya 200. 2 per 200 itu 1/100. Jadi sama aja dengan 0,01 di akar ini ya. Hasilnya adalah 0,1 dikalikan 2pi. Tapi 2pi itu 6,28 dikalikan 0,1. Hasilnya adalah 0,628 skon. Atau kalau jadikan miliskon dikalikan 1000. Jadi 628 miliskon. Jadi jawaban yang tepat adalah B.